Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Karanggara dari kelas 2F. Saya atas nama Ahmad Salah Ikhlas dari kelas 2F. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Hasan Basri dari kelas 2F. Di sini kita akan membahas tentang penerapan sukses IT governance. Pertama, dukungan penuh dari pemimpin atau top management support. Nah, penerapan IT governance tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya komitmen kuat dari manajemen puncak. Dukungan ini mencakup kesediaan pemimpin untuk, yaitu pertama, menetapkan kebijakan dan arah strategis TI. Nah, ketiga, menyediakan anggaran dan sumber daya yang memadai. Ketiga, terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan TI. Nah, ketiga, pemimpinan memperlihatkan kepedulian terhadap tata kelola TI, maka seluruh bagian organisasi akan ikut bergerak. Komitmen dari atas menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola yang menyeluruhi dan berkelanjutan. Nah, kemudian yang kedua, keselaraan antara TI dan strategis bisnis. Agar TI tidak menjadi beban biaya, maka setiap inisiatif TI harus mendukung pencapaian tujuan bisnis. Ini artinya Departemen TI tidak boleh bekerja sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan divisi-divisi lain dalam merancang solusi teknologi. Nah, contohnya itu seperti ini. Jika strategis bisnis perusahaan adalah mempercepat layanan pelanggan, maka TI harus mendukung itu, misalnya lewat aplikasi mobile atau chatbot atau sistem CRM yang efisien. Nah, keselaraan ini menjamin bahwa investasi dalam teknologi benar-benar memberi nilai tambah bagi organisasi. 3. Struktur organisasi dan tanggung jawab yang jelas. Organisasi perlu memiliki struktur yang menjelaskan siapa melakukan apa dalam pengelolaan TI. Peran seperti Chief Information Officer atau CIO, manajer keamanan informasi, auditor TI, atau komite tata kelola TI harus ditetapkan secara resmi. Dalam struktur yang jelas, 1. Proses pengambilan keputusan lebih cepat dan akuntabel. 2. Tidak terjadi tumpang tindih tugas antar bagian. 3. Risiko miskomunikasi atau konflik tanggung jawab bisa diminimalisir. Organisasi yang sukses dalam IT governance biasanya memiliki tata kelola peran yang rapih dan terdokumentasi. 4. Kebijakan, prosedur, dan standar yang terdokumentasi. Salah satu syarat mutlak dalam IT governance adalah tersedianya dokumen formal yang menjadi pedoman kerja. Ini mencakup 1. SOP, 2. Kebijakan penggunaan sistem TI, 3. Standar keamanan dan privasi data, 4. Aturan hak akses, sistem dan manajemen risiko. Dokumentasi ini penting karena menjadi acuan yang konsisten dan dalam menjalankan proses TI. Tanpa dokumentasi, proses kerja menjadi tidak seragam, sulit diaudit, dan rawan kesalahan. 5. Monitoring dan evaluasi kinerja TI secara teratur. IT governance yang baik tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memantau implementasinya. Organisasi harus memiliki sistem pengukuran dan evaluasi kinerja seperti 1. Key Performance Indicator (KPI) untuk layanan TI. 2. Audit internal untuk mengevaluasi kepatuhan prosedur. 3. Monitoring uptime, response time, dan tingkat gangguan sistem. Evaluasi berkala memberi gambaran apakah TI berjalan sesuai harapan dan mana yang perlu diperbaiki. Hasil monitoring ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data. 6. Budaya organisasi yang mendukung tata kelola TI. Budaya kerja sangat mengaruhi berhasil atau tidaknya IT governance. Budaya yang mendukung mencakup 1. Kepatuhan terhadap kebijakan TI. 2. Kesadaran akan pentingnya keamanan data. 3. Kemauan untuk mengikuti pelatihan dan adaptasi teknologi baru. Tanpa budaya yang positif, aturan dan struktur sebaik apapun akan sulit diterapkan.
Oleh karena itu, organisasi perlu membangun kesadaran bersama bahwa TI bukan hanya tanggung jawab bagian IT, tetapi tanggung jawab bersama.